mereka bertanya kepadamu tentang harta rampasan perang, ghanimah namanya. Anak buah but lah cek-cek. Wah, ya kan? Tapi anak buah but mereka terkontrol, ada iman, punya mentalitas yang hebat. Tapi hampir saja mereka memperebutkan harta yang cukup banyak itu. Dan wajar, hadirin sekalian, terutama orang-orang muhajir yang mereka itu pindah dari Mekah ke Madinah ini tidak membawa apa-apa. Bahkan mereka pindah ke Madinah sebagian besarnya hanya pakaian yang melekat di badannya. Yang lain mana? Ditinggalkan di Mekah. Untuk apa? Allah dan Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tuan-tuan para khalifah, para asatidz, serta hadirin dan hadirat sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah di madrasah besar ini. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Maka berfirman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Anfal, pada ayat pertama kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Yas'alunaka 'anil anfal, Qulil anfalu lillahi war rasul, Qulil anfalu lillahi war rasul, Fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum, Wa ati'ullaha wa rasulah in kuntum mu'minin. Malam hari ini kita mulai menafsirkan surat Al-Anfal. Surah yang ke-8. Masih banyak lagi, ada 114 surah. Sudah menjadi peraturan perang sejak zaman dahulu kala bahwa musuh yang kalah itu harta bendanya menjadi milik yang menang. Begitulah. Maka terjadilah perang Badar 313. Kaum muslimin berhadapan dengan pasukan yang hebat, lebih dari 1000 orang kaum kafir Quraisy. Itulah perang pertama dalam Islam dan perang yang sangat menentukan. Dan atas izin Allah, peperangan itu dimenangi oleh umat Islam. Hanya 313. Setelah menang itu, mereka bertanya-tanya dan mereka merasa punya hak dengan harta yang ditinggalkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Jadi ketika mereka kalah, mereka meninggalkan harta yang cukup. Karena harta itu sebagian adalah
perniagaan yang dibawa oleh Abu Sufyan dari Syam. Banyak, sangat banyak betul harta yang dibawa. Jadi waktu kekalahan itu mereka melarikan diri, bertumpuk-tumpuklah harta. Sehingga orang-orang Islam pada saat itu mengaku itu milik dia. Yang muda mengatakan kamilah yang tampil di hadapan. Yang tua pula tidak mau kalah, walaupun kami sudah tua, tapi kami yang mengatur perang itu. Ada yang mengatakan kami yang masuk ke kemah-kemah mereka. Ada yang mengatakan kami mengejar mereka. Bahkan ada yang mengatakan kami telah menjaga, membentengi Rasulullah dari ancaman pembunuhan. Kami yang berhak. Jadi semua merasa berhak untuk mendapatkan harta. Turunlah ayat yang saya baca tadi. Yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepadamu tentang harta rampasan perang, ghanimah namanya. Anak buah buatlah cek-ceknya. Wah, ya kan. Tapi anak buah mereka terkontrol. Ada iman. Punya mentalitas yang hebat. Tapi hampir saja mereka memperebutkan harta yang cukup banyak itu. Dan wajar, hadirin sekalian, terutama orang-orang muhajir yang mereka itu pindah dari Mekah ke Madinah ini tidak membawa apa-apa. Bahkan mereka pindah ke Madinah sebagian besarnya hanya pakaian yang melekat di badannya. Yang lain kemana? Ditinggalkan di Mekah. Untuk apa? Allah dan Rasul. Jadi menengok harta yang banyak ini, muncullah keinginan tadi, hal yang wajar. Sehingga mereka bertanya, itulah firman Allah, yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepada Muhammad, harta-harta yang tinggalkan orang kafir itu punya siapa? Supaya sodak itu bagi. Belum gitu. Dijawab Allah. Ditanya, dijawab, qulil anfal lillahi war rasul. Katakanlah bahwa harta rampasan itu milik atau bagi Allah dan Rasul. Kalau sudah begitu firmannya, orang-orang beriman sami'na wa ata'na. Kalau anak menjui dah. Kadang disorokkan yang barang. Karena yakin itu tak bakal tak dapat kau. Tapi orang beriman tak begitu. Bila disebutkan kul anfal lillah war rasul, bahwa anfal itu harta rampasan perang bagi Allah dan Rasul, diamlah semuanya. Itu hadirin sekalian, Sa'ad bin Abi Waqqas, salah seorang yang dikhabarkan masuk surga, membunuh salah seorang pemuka Quraisy yang ikut perang, Sa'id ibnu As. Dan Sa'id ibnu As ini punya pedang terkenal namanya Khatifah. Dibunuhnya itu, diambilnya pedang. Dan dia sangat berharap diserahkan pada Rasulullah, berharap dia supaya pedang itu menjadi miliknya. Bukan macam pagang gitu. Bukan, ini Khatifah nih. Iya, Khatifah. Ini ya Rasulullah. Berharaplah dia. Sogan dengan Rasulullah nih. Apa kata Rasulullah? Ya, letakkan, tumpukkan di tempat-tempat barang rampasan. Bermain sedih hati. Sudah dibunuhnya, dapat dia itu, tapi disuruhkan pedang itu diletakkan, ditumpukan. Dalam hati dia, mungkin pedang itu akan diberi pada orang yang tidak berhak. Sampai begitulah. Tak lama dia berjalan, dipanggil Rasulullah. Sa'ad, ta'al, mari. Ya, ambillah untukmu. Sonang betul. Tahu Rasulullah, Rasul. Ya. Diambil. Tapi yang lain-lainnya, tapi tak ada nak mengondokkan, tak ada. Nah itu tak ada. Sami'na wa ata'na. Fattaqullah, maka takutlah, takwalah pada Allah. Jadi ketika terjadi pergeseran itu, masing-masing berhak.
Jadi keadaan mesti dinormalkan, dinetralisirkan, kan begitu bahasanya. Supaya keadaan seperti sedia kala. Fattakullah. Ingatlah, takutlah pada Allah. Yang menang nih bukan kita sebetulnya. Yang menang tuh Allah. Nah, jangan kita merasa sukses. Oh, jadi kita merasa hebat, bukan. Kalau kita berhasil membuat sesuatu, itu sebenarnya Allah. Dalam firman Allah, "Wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama." Yang melempar itu bukan kamu. Ketika melempar, yang melempar itu Allah. Jadi yang menang itu atas izin Allah. Jangan merasa kita 313 berhadapan 1000 lebih. 3 orang berhadapan 10 orang. Menang. Coba. Itu atas izin Allah. Sadarlah mereka. Fattakullah. Kalau sudah takwa, wa asbihu dzata bainikum, perbaiki keadaan di antara kamu. Mudahlah dia. Jadi perpecahan, pergeseran diperbaiki. Yang retak disatukan kembali. Yang khusus disatukan lagi. Jadi kalau terjadi di antara kita perbedaan pendapat, kekusutan itu dibawa elok-elok, memang payah. Payah tuan-tuan serta hadirin sekalian. Karena 100 manusia yang dihadapi, maka 100 itu punya perangai yang berbeda, sifat yang berbeda. Wa aslihu dzata bainikum, perbaiki pelan-pelan dari takwa kepada memperbaiki lebih mudah dia. Wa ati'u Allah wa rasulah, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum mu'minin, jika kamu memang orang beriman. Kalau kita mengaku beriman, turuti perintah Allah dan turuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rendah kada dapat dibagi harta lagi banyak. Nanti kita ceritakan di mana sumber harta yang banyak itu. Bukan tanggung banyaknya. Ya. Memang kebiasaan perang itu, tuan-tuan sekalian, membawa harta yang melimpah-limpah. Ya. Nah, itulah sebahagian yang dapat kita tafsirkan dari ayat pertama dari suratul Anfal ini. Ya. Kata Allah pula, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ini mungkin ayat yang biasa kita dengar. Sesungguhnya orang-orang beriman itu, ya, tadi kan suara in kuntum mu'minin, ya. Sambungannya innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang beriman itu alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, yaitu orang-orang yang apa disebut Allah wajilat qulubuhum. Wajilat, jilat itu bergetar, takut, bergetar hati itu. Artinya bukan bergogak dia dalam itu. Asal disebut Allah bergogak dia, bergetar. Bukan itu maksudnya. Disebut nama Allah, orang yang beriman itu tahu kemahabesaran Allah, kemahaperkasaan Allah. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu, maha mendengar, maha melihat. Itu makna bergetar itu. Wajilat qulubuhum, Allah segalanya tahu tentang kemahabesaran Allah. Itu wajilat qulubuhum. Disebut nama Allah, begitu hati itu. Taulah Allah itu begitu. Kita ini selalu disebut Allah, pura ada aja. Tidak wajilat qulubuhum, tidak. Tenang aja. Orang beriman itu disebut wajilat, tahu dia kemahabesaran Allah. Ini Allah maha melihat, Allah maha mengetahui, Allah maha mendengar. Bersegeralah dia. Kenapa? Karena Allah maha. Wa idza tuliyat alaihim ayatu, dan apabila dibacakan atas mereka ayat-ayatnya, zadathum imana, bertambah iman mereka. Disebut bergetar,
Dibaca ayat bertambahlah iman. Itu dia. Makanya orang-orang Arab tadi ya, saya lihatlah waktu sekolah dulu, mereka ini luar biasa. Yang Arab yang hebat itulah ya. Setiap habis sholat tuh duduk lama, baca Quran, hafal. Nah, itu dia, nampak itu. Wah, memang payah melawan orang Arab ya. Payah melawan orang Arab nih. Kuat-kuat pula, makan daging tak baik. Ya ialah lain daging kambing kita bau, paitan kan putih kan. Itu dia kan. Beda dia memenuhnya tu. Itu mungkin buang kue orang Arab tu kue katanya. Oh ya hebat. Kuat ibadah tu tahap. Ialah itu Allah anugerahkan ya. Zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka lah mereka bertawakal. Bertawakal ini dia artinya dia setelah melalui proses ikhtiar. Tak boleh tuan tu dah. Tuan naik ke Nosah tu kan bawa Honda saja. Kan tinggalkan kunci. Tuan, jangan tinggal kunci tu, bahaya nanti. Tawakal. Itu mancing seleo mencui itu nya. Dikunci elok-elok, diletakkan elok-elok, itu tawakal namanya. Dipandang sekejap dah betul lah tompeknya, tawakal namanya. Ya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Siapa mereka itu? Yaitu alladzina yuqimunas shalah. Orang-orang yang mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan menafkahkan sebahagian yang dikurniakan kepada mereka itu. Nah, ya. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Jadi yang saya sebut tadi, itulah orang-orang beriman yang sebenarnya haqqan. Lahum darajat, bagi mereka darajat, beberapa darajat inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, wa maghfiratun wa rizqun karim, keampunan dan kurnia yang mulia. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq, sebagaimana Tuhanmu mengeluarkanmu atau mengeluarkan engkau dari rumahmu dengan kebenaran. Wa inna fariqan, dan sesungguhnya segolongan minal mu'minin, dari orang-orang beriman, lakarihun, tidak suka. Ini apa pula maknanya? Jadi begini tuan-tuan serta hadirin sekalian, Rasulullah ni tahu bahawa Abu Sufyan ini berniaga di Syam, Syria sekarang ini. Dan ada riwayat yang mengatakan sebahagian besar, ini ada riwayat mengatakan sebahagian besar sebelum dan saat itu, harta-harta yang diniagakan di Syam itu adalah harta orang-orang beriman, yang orang beriman tinggalkan waktu di Mekah ini. Harta Abu Rahman bin Auf jangan ditanya. Abu Rahman bin Auf orang yang sangat kaya raya, ditinggalkan semuanya. Dan sahabat-sahabat lain ditinggalkan harta-harta mereka di mana? Di Mekah, untuk hanya sekedar hijrah bersama Rasulullah ke Madinah. Harta-harta itulah dikuasai oleh mereka dan itulah yang dijual. Ada riwayat yang mengatakan begitu. Jadi kama akhrajaka, sebagaimana Tuhan engkau mengeluarkan engkau dari rumahmu. Jadi Rasulullah, mari kita cegat mereka. Itu dicegat itu di Hijaz, sebetulnya di Hijaz. Dan sudah sampai hampir Hijaz dia, Abu Sufyan. Dan melihat hadis kalian, perasaan tak enak juga Abu Sufyan ni. Dan Abu Sufyan pun juga tahu kurir-kurir mereka ni, mata-matan hebat juga zaman dulu. Tahu bahawa dia bakal dicegat, harta akan dirampas lah begitu. Memang betul. Dapat kabar bahawa Rasulullah akan menghadang mereka. Mendengar itu, dihantarnya kurirnya
untuk mengabarkan, memberitakan kepada orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Berkumpullah tadi tuan-tuan sekalian, itu mula bercerita nih. Ya, itu dia. Berkumpullah orang-orang Mekah. Dikumpulkan dengan pasukan-pasukan terbaiknya. Ini memang inilah yang kita nanti-nantikan. Abu Sufyan ketua kafir Quraisy. Baik. Itu maksud kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqan. Ketika hal ini disampaikan oleh Rasulullah, sebahagian orang beriman, wa inna fariqan minal mu'min lakarihun, tak suka. Kenapa? Ini macam mana Rasulullah nih? Apakah benar beliau mau berhadapan orang kafir Quraisy yang keadaan kita seperti ini, serba kekurangan, yang dihadapi pasukan tangguh, peralatan yang cukup hebat, kita tak ada apa-apanya. Bahkan dalam riwayat 313 hanya berapa orang saja yang menaiki kuda, yang lainnya berjalan kaki. Miskin lah tuan-tuan Rasulullah ini. Sahabat-sahabatnya waktu itu ditinggalkan hartanya, sementara pasukan Quraisy hampir rata-rata berkuda semuanya. Wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun, tak suka. Rasulullah khawatir. Ada kan tak khawatir? Dipanggilnya Abu Bakar. Macam mana Abu Bakar? Abu Bakar namanya sahabat, itu sahabatnya. Teruskan Rasulullah, begitu sahabat. Panggil Umar, macam mana Umar? Teruskan Rasulullah. Dipanggil sahabat lain, teruskan Rasulullah. Hidup dan mati kami bersama. Yang Rasul khawatirkan adalah, yang lebih dikhawatirkan beliau adalah orang Ansor. Kalau orang Muhajir berkata teruskan, memang sahabat-sahabat beliau. Dan Muhajir memang penduduk asli Mekah, hijrah ke Madinah. Lalu bagaimana orang Ansor, orang yang menetap di Madinah? Apa pandangan mereka? Ternyata perasaan ini dirasai oleh salah seorang orang Ansor. Ditanya pada dia, saat kalau saya tak silap, macam mana? Ke Afrika pun engkau bawa kami akan ikut. Mendengar jawaban itu, betapa bahagianya Rasulullah. Sahabat kawan tu begitulah dia. Ada kawan macam mana? Bahaya ni. Jatuh semangat kita dibuatnya. Senanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yujadilunaka fil haqqi. Jadi akhirnya tuan-tuan sekalian, keluarlah Rasulullah kama akhrajaka. Sebagaimana engkau mengeluarkan engkau akan Tuhan engkau. Keluar Rasulullah. Bukan bertahan di tempat, keluar dari Madinah, bukan main-main, berjalan kaki lagi. Di tengah perjalanan, ini dia. Yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyan. Mereka membantah engkau, kata Allah. Fil haqqi, dengan kebenaran itu. Kebenaran itu. Ba'dama tabayyan, setelah itu nyata. Dalam perjalanan ini, hadirin dan hadir sekalian, terdengar kabar yang dihadapi mereka ini bukan pasukan. Yang mereka hadapi ini bukan Abu Sufyan yang kembali dari Syam, yang hanya membawa barang-barang dagangan yang begitu hebat. Bukan itu. Yang mereka hadapi sebenarnya pasukan tangguh dan hebat. Di tengah perjalanan ternyata yang mereka hadapi itu, dan awalnya mereka memang akan menghadapi Abu Sufyan. Ternyata Abu Sufyan mengadu kepada orang Mekah. Jadi dalam perjalanan yang dihadapi mereka bukan Abu Sufyan. Yang dihadapi pasukan tangguh yang 1000 orang itulah. Dibantah orang itulah, macam mana nih? Timbul lagi. Ikut tak iya kau dah. Itu dia. Oh, kalau kita tu balik, sah balik. Bodoh kemana? Sakit masing-masing, sakit paut dah apa-apa. Nak ke sakit paut pun hilang kemana?
Tak jumpa lagi batang hidungnya. Tergambarlah ka'annama yusaquna ilal mauti, maka mereka tergambarlah dalam pemikiran mereka seakan mereka itu yusaquna ilal maut, diseret kepada kematian. Tergambar, ada kan tak tergambar 13 orang nih, 313 berhadapan 1000 orang, tergambar kematian begitu dekatnya. Apa tak membantah kalau orang tidak kuat imannya balik, tuan-tuan. Dapat dipastikan balik. Wahum yanzurun, dan mereka melihat. Sudah keadaan seperti itu. Wa idh ya'idukumullah, dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu ihdat ta'ifataini, salah satu dari dua golongan. Nah, itu dia tadi. Golongan yang pertama Abu Sufyan dari Syam, yang kedua itu dari Mekah. Annaha lakum, sesungguhnya dia untukmu. Wa tawadduna anna ghaira dzati syaukah, dan engkau ingin yang engkau hadapi itu adalah Abu Sufyan. Nah, Allah Maha tahu. Jadi pasukan Islam ini inginnya itu berhadapan dengan Abu Sufyan yang tidak bersenjata. Tak ada bawa senjata, yang mereka bawa harta yang begitu banyak. Kalau itu hendak betul. Tapi Allah berkehendak lain. Nah, begitu dia tentuan. Karena dalam kajian hikam itu, terkadang yang tidak kita sukai itu, itulah pemberian yang sebenarnya. Ya, penolakan itu, kita meminta dan ditolak, dicegah, maka pencegahan, penolakan itu, itulah pemberian yang sebenarnya. Tapi nafsu ini begitulah dia. Nafsu ini yang gomai, yang sodap-sodap. Nah, kan gitu deh kan, nafsu ini. Mau makan sodap ada duit, memang paling goma nafsu ini. Kan gitu dia. Mau makan sodap tak ada duit, nafsu tak goma. Nah, coba dilatih kita berinteraksi dengan hal-hal yang tidak digoma nafsu. Oh, coba elok melatih diri. Mereka inginkan itu, tapi kata Allah, wa yuridullah ayyuhiqqal haqqa. Keinginan Allah menetapkan yang benar itu bi kalimatih, dengan kalimat-kalimatnya, wa yaqta'a dabiral kafirin, dan memutuskan akar-akar kaum kafir ini. Begitu. Kalau Abu Sufyan saja batangnya aja, akarnya masih ada. Bahkan nanti dijelaskan yang hadir, yang datang dalam perang Badar itu adalah ketika Rasulullah bertanya dengan tentu dengan mata-mata serta berhadapan gitu dari kejauhan, dah nampak ada prediksi. Karena begini tuan-tuan serta hadirin sekalian, dapat pula mata-mata berapa mereka itu menyembelih unta dalam 9 atau 10. Jadi kalau 9 unta atau 10 unta disembelih, itu 1000 lebih. Yang datang 1000 lebih. Ah, begitu dia. Dari mana tahu 1000 tuh? Dari berapa mereka menyembelih unta? 9 atau 10. Berarti targetnya adalah 1000. Ah, begitu dia. Siapa yang datang? Yang hadir disebutkanlah fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan fulan. Kata Rasulullah, inilah Mekah, karena Mekah menghantar hatinya. Betul tuan-tuan. Apa maksud menghantar hatinya? Jantungnya, buah hatinya. Buah hati Mekah itu semuanya hadir dalam perang Badar. Orang-orang hebat semua datang, mati semuanya. Apa tak mengamuk Hindun? Hindun mengamuk karena itu. Tak menyangka. Bahkan Abu Lahab pun mati mendadak mendengar berita orang kafir kalah. Abu Jahal pun mati di tempat. Siapa orang itu? Disebutkan, inilah Mekah. Kata Rasulullah, inilah Mekah mengantar buah hatinya. Mengantar semua buah hati, itu buah hatinya semuanya. Orang-orang terbaiknya. Orang itu tak menyangka semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqta'a dabil kafirin, akar-akarnya. Begitulah dia.
Jadi kalau Abu Sufyan aja ada lagi yang hebat-hebat. Mati Abu Sufyan, mati orang bersamanya, itu baru Abu Sufyan. Datang semuanya, Allah berkehendak lain. Dan Allah tolong. Liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batil walau karihal mujrimun. Untuk memantapkan yang benar, menghapuskan yang batil, walau dibenci orang-orang mujrim, orang berdosa. Siapa dia? Pemuka-pemuka kaum kafir Quraisy. Ayat berikutnya masih sampai lagi ya. Kita ikuti alur ceritanya ya, supaya tak melumpek-lumpek dia. Istastaghithuna rabbakum, itulah asal mulanya istighasah. Dalam tradisi NU itu Nahdlatul Ulama ada acara istighasah yang sebahagian kalangan disebut bid'ah. Macam lah. Istighasah bukan istighasah, istighasah artinya mohon pertolongan. Ya jangan salah sebut istighasah, istighasah. Dia tak berhagap menyebut istighasah, tak tahu dia salah. Istighasah artinya mohon pertolongan. Istastaghithuna rabbakum, ingatlah ketika engkau mohon pertolongan kepada Tuhan. Tuan-tuan, ketika Rasul melihat keadaan itu bukan main lagi. Itu kalau tak ada iman tu bondok, lari, takut. Bukan perang macam sekarang. Tak tahu dia dibom mati, kita tak tahu dah. Ya kan? Sekarang main bom aja. Kita kematian tak tahu kita. Dipencet apa itu mati, tak tahu. Ini berkilat-kilat podang tu. Osah kau. Tahu kita. Ikut osah. Berdoalah Rasulullah. Itulah ini. Ini dia. Berdoa Rasulullah. Jadi Rasulullah berdoa tidak selamanya seperti ini. Jadi kalau tuan-tuan melihat orang berdoa seperti ini, itu emergency namanya. Ya. Emergency itu artinya ikut penting, apa minta itu. Ya. Emergency dia. Jadi doa tu ulama begitu aja dia. Ikut paut apa tangan kau ke langit. Ya, begitu dah doa. Tapi jangan lama bona sampai terletak tangan di paha pula. Meminta pada Allah. Itu ini kalau ini dia memang penting betul tu. Tidak tuan, saya tengok dia setiap hari begini. Memang penting setiap hari. Setiap hari penting permintaannya. Tak apalah itu. Begitu dia. Ya. Lama Rasulullah berdoa. Mengakui kelemahan. Jadi kalau kita berdoa itu ingin mengakui kelemahan ketika berhadapan luar biasa. Kalau tak ada iman itu, dan sekalian, maka saya tidak sependapat dengan seorang profesor ketika satu terjadi dialog dengan beliau. Macam mana Islam mau menang dokter katanya. Kita tidak ada kekuatan katanya. Ya kan, mereka tinggal pencet ya Swiss katanya, Swiss itu keluar nuklir, hancur. Kemenangan bukan ditentukan oleh itu. Taliban itu mengeluarkan Soviet pada dulunya. Itu kan? Memulangkan Amerika. Apa senjatanya? Iman. Cuman sekarang aja diburuk-burukkan mereka ini. Iman tuan-tuan. 13, maka mereka pasukan elit itu 313 tuh, 313. Badar. Begitu dia. Berani mati mereka. Bukan nama aja. Ada pasukan berani mati. Penakut tak ampun. (313) itu pasukan elit. Pasukan elit Taliban itu 313. Itu logonya Badar itu. 313 orang. Berdoa Rasulullah. Doa Rasulullah. Bukan khusyuknya. Menangis kita kalau mendengar itu, mengekspresikan macam mana Rasulullah berdoa, untayan doanya dengan keadaan yang minta. Sampai terjatuh, ridanya terjatuh. Karena memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara permohonannya, ya Allah, sekiranya kaum ini
kalah, niscaya tidak akan ada orang bersujud di bumi ini ya Allah. Bukan main permintaannya, seakan-akan mengancam itu. Iya, kalau kalah ini ya Allah, tak akan ada yang bersujud kepadamu. Memanglah, kalau mati semua 313 itu, tak akan ada yang bersujud. Terjatuh sampai terjatuh tak sodah. Ada juga uang berdoa terjatuh, upaya ngantuk. Heran gitu, khusyuk Tuhan nih. Khusyuk dia, upah tidur punya. Nah, apa lotih? Ah, kan lotih, subuh berjemaah, zuhur berjemaah, apalagi subuh habis jemaah baca Yasin lagi. Kan begitu dia. Maghrib Isya berjamaah lotih, memang wajar begitu dia. Diambil Abu Bakar, diletakkan kembali. Doamu sudah diijabah ya Rasulullah. Sahabat selalu berikan motivasi, memberikan jalan yang terbaik. Kalau begitu sahabat, jangan lepaskan dia. Kalau tuan-tuan mendapatkan sahabat seperti ini, jangan lepaskan dia. Karena dia memberikan hal-hal yang terbaik, yang positif. Doamu sudah diijabah ya Rasulullah. Istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum maka dikabulkan permohonan kamu, kata Allah. Anni mumiddukum, kata Allah, sesungguhnya aku mumiddukum, membantu kamu bi alfin minal malaikah, 1000 malaikat murdifin, beriring-iring. Ada dua riwayat, 1000 malaikat, satu malaikat bentun kalah 1000 itu sebetulnya. Dibantai kopak aja. Kopak apa nih? Kopak malaikat nih, habislah itu. Ada dua. Ada riwayat memang mengatakan malaikat itu memang turun. Kata Umar, kami merasakan adanya malaikat. Dan kami tidak tahu adakah malaikat hadir pada perang-perang berikutnya. Tapi pada perang Badar, kami merasakan kali. Jadi maksud ini mumiddukum, ada yang mengatakan bukan malaikat itu yang datang, ditanamkan oleh Allah melalui malaikat jiwa keberanian itu. Ketika berhadapan, nanti kita akan jelaskan kalau sempat ini, rasanya tak sempat lagi. Ya, itu takut luar biasa. Ya Allah, comeh tengeklah. Orang-orang kuang-kuang iman itu tinggilah bini, kan gitu dia kan, tinggi anak, bau lagi mengecat rumah, teringat itu semuanya. Orang beriman tak akan teringat itu, tak akan teringat hal-hal demikian, yang hal berkaitan dengan dunia. Jadi yang kedua, ditanamkan Allah dalam hati mereka itu melalui malaikat itu keberanian, berjumlah 1000 orang juga. Jadi mereka ini ketika berhadapan 1313, yang 313 tidak merasa 300, merasa lebih 1000. Kalau sudah dimasukkan rasa keberanian itu, yang golap pun akan dilalui. Kalau takut, sikinya bunyinya cocak tuh. Osah ku datang dia. Tahu kayak datang. Asal ada berbunyi sedikit, bergerak sedikit, tak kemana-mana pikirannya. Pikir orang takut, begitulah dia. Orang suluk memang dilatih jiwa berani itu. Nah, kan begitu mas suluk itu kan. Kadang golap dia. Kadang kalau tuan-tuan tidak hadir, mungkin itu 5 orang, 3 orang. Ya, kalau Pak Mali kadang sendiri. Nah, ya, udah biasa. Ya, itu dia. Belajarlah dengan Khalifah Mali. Anni mumiddukum bi alfin minal malaikah murdifin, membantu kamu dengan 1000 malaikat. Hilang rasa takut. Hilang rasa takut tuan. Dan dalam riwayat dinyatakan, ya, 70 orang mati dari kaum kafir Quraisy, 70 orangnya ditawan, sementara orang beriman dikatakan hanya 11 orang yang mati. Luar biasa. 313 yang mati,
1000 lebih, yang mati 70, yang ditawan 70, dan di antara 70 itu buah hatinya Mekah. Makanya ketika sampai berita di Mekah bahwa yang mati fulan bin fulan, itu yang paling menderita itu Hindu. Maka dia disewanya Habsyi supaya engkau bunuh Muhammad atau engkau bunuh Hamzah itu. Karena Hamzah yang banyak bunuh. Luar biasa Hamzah, pakcik kesayangan Rasulullah. Dari jauh karena sudah terlatih dengan tombaknya, tembus dalam perang Uhud, dibolah di hindun, dikunyah jantung, dikunyah hatinya. Terbaya nih, perut nih terbaya nih, untuk melampiaskan kemarahannya. Menangis Rasulullah atas kematian Hamzah bin Abi Muthalib. Itu dendam. Dan dalam perang Uhud itu juga, hadirin sekalian, itulah perang terakhir kaum kafir Quraisy. Mereka sebetulnya tidak menang. Dalam sejarah tidak tuntas dalam penulisan sejarah itu. Karena setelah itu pasukan Quraisy dikejar oleh orang-orang beriman dalam perang Uhud itu. Memanglah dalam sejarah tulisan itu umat Islam dikalahkan dalam perang Uhud. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra, dan Allah tidak jadikan kecuali busyra, berita gembira, walitatma'inna bihi qulubukum, supaya tenang dengannya hati kamu. Ditanamkan rasa keberanian itu kan tenang hati itu. Wa man nasru illa min indillah, dan tidak ada kemenangan kecuali dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah itu Maha perkasa lagi Maha bijaksana. InsyaAllah minggu hadapan kita akan ceritakan kaum beriman sampai tidur lagi. Malam tu, besok akan perang, malam tu mereka tidur. Nyonyak tidurnya. Sampai mandi lagi. Malam tu sempat turun hujan. Dan mereka mandi bersihkan diri mereka sebelum perang. Wah, begitu dia. Orang kalau sudah takut, biasanya tak bisa tidur. Mengelabah hati. Mengelabah. Ini malam tu nyenyak, bukan main tidur mereka. Ali berkata, hanya Rasulullah yang tidak tidur. Kulihat dia sepanjang malam ke hadrat Allah Rasulullah. Orang tidur semuanya, Rasul bermunajat kepada Allah. Yang lain tidur nyenyak. Kenapa mereka bisa tidur nyenyak? Minggu hadapan. Minggu hadapan kita sambung lagi ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma walhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.